Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Wa qala ta'ala: Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Hadaratil mukarramin, para asatidzah, para ustadzat, Yayasan Pendidikan Islam Shafwatul Qalbi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita, sehingga saat ini kita masih diperkenankan melaksanakan rutinitas dan aktivitas kita sebagai hamba Allah, yang mudah-mudahan dengan aktivitas yang kita lakukan ini kita semua mendapatkan predikat seorang hamba Allah yang muttaqin. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa bersemangat untuk selalu menjalankan aktivitas-aktivitas kebaikan kita sebagai pilar penting membina nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita semua sebagai Sivitas Akademika Nurul Qalbi yang tergabung dari komponen para asatidzah dan para ustadzat, tergabung para siswa-siswi Nurul Qalbi dan masyarakat sekitar Nurul Qalbi. Mari kita terus menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai salah satu peningkatan kualitas keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyelamatkan kita dari relung kegelapan, dari zaman yang penuh dengan kebobrokan moral, dari zaman yang tidak ada etika nilai-nilai keislaman dan nilai-nilai pengetahuan
hingga membawa kita kepada dunia yang terang benderang, dihiasi dengan nilai keimanan dan ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan kita berkomitmen dan memiliki konsekuensi diri kita untuk senantiasa istiqomah menjalankan apa yang telah digariskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi insan yang berilmu dan beradab. Anak-anakku sekalian, hari ini kita sama-sama melaksanakan kegiatan yang amat penting. Seluruh masyarakat Nurul Qalbi yang terdiri dari pimpinan yayasan dan para pengurusnya, para dewan balitbang, para asatidah, para kepala sekolah, bahkan siswa-siswi santri Nurul Qalbi dan masyarakat sekolah, ayahanda dan bunda di rumah. Saat ini kita luangkan waktu kita sejenak untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala demi kelancaran proses kegiatan belajar santri Nurul Qalbi, terkhusus yang saat ini akan menghadapi pelaksanaan ujian pertengahan semester tahun 1443 Hijriah 2021 Masehi. Para siswa-siswi santri Nurul Qalbi yang Bapak cintai, kalian adalah memiliki predikat sebagai seorang pencari ilmu, seorang kekasih Allah, seorang pewaris para anbiya, para nabi dan para ulama. Derajat kalian begitu tinggi di hadapan Allah. Kalian diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya ada di dunia, tapi kelak di akhirat nanti kalian sebagai pencari ilmu akan senantiasa mendapatkan cucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah janjikan dalam ayatnya bahwa bagi orang-orang pencari ilmu akan disematkan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dimudahkan segala aktivitas-aktivitasnya di dalam kebaikan. Dan yang teristimewa bahwa bagi orang pencari ilmu, sesungguhnya seluruh makhluk Allah di dunia ini akan memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Oleh karena itulah kita semua, kalian siswa-siswi Nurul Qalbi, perlu bangga atas keistimewaan dan derajat yang begitu tinggi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, santriwan dan santriwati Nurul Qalbi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan pernah bosan dan jangan bermalas-malas untuk meraih, menggapai cita-cita dengan terus belajar. Karena di balik belajar ada kenikmatan yang amat besar yang akan kalian raih. Banyak sekali keuntungan-keuntungan belajar. Di sekolah kalian berjumpa dengan teman, kalian bisa bercanda, kalian bisa berbagi cerita. Bahkan di sekolah
kalian bisa berjumpa dengan seorang guru yang sekaligus sebagai orang tua kalian di sekolah. Guru yang senantiasa mengayomi, guru yang senantiasa mendidik, guru yang senantiasa membimbing kalian. Itu merupakan salah satu keluarga besar kalian setelah keluarga ayahanda dan bunda di rumah. Oleh karena itu, teruslah bergembira, teruslah semangat untuk bisa menjalankan aktivitas kalian sebagai seorang penuntut ilmu. Mudah-mudahan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat akan bisa kalian raih. Dan tentu saja itu ada pada ilmu. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilm. Itulah kata Nabi kita, bahwa siapa yang menghendaki kebahagiaan dunia, maka syaratnya adalah memiliki ilmu. Barang siapa yang menginginkan kesenangan di akhirat nanti, maka dia harus memiliki ilmu. Dan barang siapa yang ingin keduanya, bahagia dunia dan akhirat, maka senantiasa dia pun harus memiliki ilmu. Oleh karena itu, satu kata kunci buat kalian semua, buat kita semua, bahwa untuk mencapai kebahagiaan, masa depan yang gemilang di dunia dan tempat yang menyenangkan nanti di akhirat, tidak lain adalah syaratnya harus memiliki ilmu. Anak-anakku sekalian, santriwan dan santriwati Nurul Qalbi, bahwa ahad depan nanti kalian akan menghadapi ujian sekolah. Sebagai salah satu wujud daripada pembelajaran kalian selama kalian menjadi siswa-siswi santri Nurul Qalbi. Oleh karena itu, kami merasa berkepentingan untuk bisa mengarahkan, untuk bisa memberikan bimbingan kepada kalian, bahwa kalian harus bisa menempatkan posisi kalian dengan sebenar-benarnya. Jangan belajar hanya karena ujian, tetapi ujian merupakan salah satu wujud dari pembelajaran kalian di sekolah. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang kalian perhatikan. Yang pertama adalah niat belajar yang lurus. Pasangkan niat yang lurus. Belajar dengan serius bagaimana menjadi orang yang benar, bagaimana menjadi orang yang pintar, bagaimana menjadi orang yang berakhlakul karimah. Oleh karena itu, bahwa ketika kalian berjumpa di sekolah adalah sebuah lingkungan yang syarat dengan ilmu pengetahuan, lingkungan yang syarat dengan nilai-nilai karakter keagamaan, yang tentu saja menjadi satu pilar penting dalam kehidupan kalian. Teruslah semangat menggali keilmuan yang ada di sekolah. Gali semua keilmuan yang ada pada guru kalian, karena guru kalian bagaikan lautan yang airnya tak pernah kering, walaupun sering digunakan oleh masyarakat untuk kehidupan. Oleh karena itulah, dengan menggali ilmu-ilmu yang ada pada guru kalian, maka secara tidak langsung kalian telah membekali diri kalian dengan ilmu pengetahuan. Nantinya, bahwa kesuksesan kalian ketika kalian sudah bisa menggapai cita-cita dan harapan kalian, menjadi orang yang memiliki keilmuan, menjadi orang yang dihormati karena kealiman, maka sesungguhnya itu ada campur tangan seorang guru. Karena itulah amatlah penting bagi kalian untuk senantiasa meniatkan
yang lurus di dalam belajar. Belajar bukan hanya sekedar di bangku sekolah. Belajar bukan hanya sekedar ketika kalian membuka buku pelajaran, tapi belajar adalah satu rangkaian pembinaan aktivitas mentalitas kalian bisa berjuang melaksanakan pembelajaran dengan sebaik-baiknya, terutama dalam menghadapi ujian semester ini, karena kalian akan membuktikan kemampuan kalian di dalam keseriusan belajar di lembaga Nurul Qalbi ini. Yang kedua, bahwa kemuliaan itu bisa diraih dan tergantung bagaimana kalian memuliakan seorang guru. Jangan anggap guru sebagai pekerja yang mendapatkan honor pembelajaran. Jangan anggap guru sebagai pembimbing, sebagai asisten dari kebutuhan kalian, tapi tempatkanlah guru kepada tempat yang mulia. Guru adalah sebagai pengayom, guru sebagai pendidik, sekaligus guru sebagai orang tua kalian, pengganti ayah bunda ketika kalian berada di sekolah. Segala duka dan kesenangan kalian limpahkan kepada guru ketika kalian berada di bangku sekolah. Anak-anakku sekalian, oleh karena itulah kita harus bisa memberikan akhlak yang mulia kepada guru-guru. Bukan harta yang guru harapkan, bukan materi yang kalian berikan untuk seorang guru agar menjadi senang, tetapi ketika kalian memiliki akhlak yang mulia, itu sudah terasa cukup bagi guru, terasa gembira bagi seorang guru ketika kalian menghiasi ilmu-ilmu kalian dengan akhlak yang mulia. Anak-anakku, siswa-siswi santri Nurul Qalbi, yang ketiga adalah memanfaatkan waktu kalian. Manfaatkan waktu kalian secara maksimal. Ujian sekolah adalah sebuah pelaporan hasil belajar kalian. Oleh karena itu, pembelajaran saat ini sangatlah singkat. Dengan waktu yang begitu singkat, baru saja barangkali kalian meluapkan kesenangan dan kegembiraan belajar di bangku sekolah. Ternyata kalian sudah harus bisa memberikan laporan pembelajaran kalian kepada ayah bunda, kepada guru tentang keseriusan kalian di dalam belajar. Gunakan waktu semaksimal mungkin. Barangkali kemarin kalian dinabobokan oleh keadaan yang tidak mungkin untuk kalian berjumpa, bersua di bangku sekolah. Tetapi saat kalian sudah diizinkan bercanda, bertukar pikiran, mencari ilmu di bangku sekolah, maka manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Buktikan bahwa ketika nanti kalian menghadapi ujian, sebagai salah satu komponen penting dari pembelajaran kalian untuk bisa mencapai hasil yang maksimal. Oleh karena itu, sekali lagi, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ingatlah bahwa kesuksesan seseorang adalah orang-orang yang bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Tidak ada kata untuk berleha-leha. Harus dengan semangat yang tinggi untuk mencurahkan bukti kita kepada orang-orang terkasihi, terutama ayah bunda yang telah membiayai pendidikan kita, yang telah merawat kita, yang telah membimbing kita hingga saat ini kita bisa mengenal huruf, mengenal angka, adalah berkat ayah bunda dan berkat perjuangan seorang guru. Mereka akan bahagia, mereka akan gembira jika kalian bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya.
Bagaimana cara kalian memanfaatkan waktu itu? Yang pertama, janganlah kalian pernah bosan mengulang pelajaran, membaca pelajaran yang kalian telah diberikan oleh guru kalian. Karena membaca merupakan jendela dunia. Jika kalian gemar membaca, maka seluruh tantangan, seluruh rintangan akan bisa kalian hadapi dengan sebaik-baiknya. Membaca adalah jendela dunia. Jika kalian bisa membaca, maka kalian akan bisa melihat dunia, melihat cakrawala, agar kalian bisa memberikan kontribusi kepada wawasan kalian. Dan sesungguhnya membaca merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah turunkan wahyu yang pertama kali dengan surah Al-A'la, dengan Iqra? Karena sesungguhnya kita diwajibkan untuk bisa membaca dalam arti secara situasi, membaca maupun dalam arti kondisional. Anak-anakku sekalian, jangan pernah bosan untuk mengulang-ulang pelajaran. Saya katakan bahwa ujian bukan menentukan dari segalanya, tetapi ujian pun jangan dianggap remeh, jangan dianggap enteng. Perjuangan kalian selama 6 bulan yang telah lalu dibuktikan nanti di kertas, di tinta yang kalian goreskan. Apakah kalian sudah bisa merekam seluruh ilmu yang diberikan oleh guru? Jadi ketika kalian menghadapi ujian ini, maka tempatkanlah bahwa ujian ini merupakan salah satu perwujudan dari nilai-nilai belajar kalian. Yang kedua, untuk memanfaatkan waktu ini dengan memahami dengan baik pelajaran yang diberikan oleh guru. Konsisten dan jangan malu bertanya kepada guru. Apa yang kalian tidak tahu, maka bertanyalah kepada guru, karena bertanya itu merupakan setengah dari ilmu. Nanti insya Allah kalian akan diberikan cara dan trik-trik menghadapi ujian, tentu saja dengan hal-hal yang positif, agar kalian bisa cerdas di dalam menghadapi sebuah persoalan. Anggaplah ketika kalian ujian nanti, ketika kalian menghadapi satu ujian dari seorang guru, maka yakinlah bahwa kalian dihadapkan suatu masalah yang harus kalian bisa carikan solusinya. Oleh karena itu, sekali lagi, dengan membaca maka akan bisa menyelesaikan rintangan dan hambatan yang nantinya akan kalian hadapi. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi santri Nurul Qalbi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah konsisten dan sabar. Kunci keberhasilan di dalam belajar adalah bagaimana kalian memiliki konsistensi diri, sifat istiqomah. Jangan hanya belajar ketika ujian, jangan hanya ketika esok hari kalian menghadapi ujian, malam hari kalian baru belajar. Maka ada waktu musamahah bagi kalian. Setelah hari ini, hari Jumat, Sabtu, dan hari Ahad, kalian diperkenankan untuk belajar di rumah. Waktu musamahah adalah waktu jeda kalian untuk menghadapi ujian. Maka pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Konsistensi diri kalian harus bisa kalian perjuangkan untuk menjadi yang terbaik. Berikan kado kepada ayah bunda kalian dengan kalian bisa sukses menjalani ujian. Berikan kado terindah kepada guru kalian bahwa kalian benar-benar bisa mengeksplor ilmu pengetahuan yang telah diberikan oleh guru kalian. Anak-anakku sekalian, kalian bisa bercermin bahwa para ulama,
Para pewaris Nabi begitu gigih mencari ilmu. Hanya satu ilmu membutuhkan waktu berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan berjarak yang begitu jauh untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itulah, mari kita cerminkan pada diri kita, pada diri kalian, bahwa ketika kalian mencoba memulai untuk berangkat mencari ilmu, berangkat dari rumah ketika pagi, kemudian kalian pulang menjelang senja, maka yakinlah bahwa itu adalah perjuangan kalian. Barangkali jika kita cerminkan kepada perjuangan para ulama, belumlah seberapa, belumlah sekuat dari tenaga ulama yang telah mereka torehkan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Tetapi kita masih belajar dengan konsistensi waktu kita, maka insya Allah semua itu akan bisa memberikan yang terbaik buat dunia pendidikan kita. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kalian menghadapi ujian, tentu harus ada nilai-nilai kesabaran. Barangkali kalian akan diuji oleh Allah, betapa sulitnya kalian mencari ilmu. Terkadang tidak cukup satu kali atau dua kali kalian bisa memahami pelajaran yang diberikan oleh guru. Bahkan para ulama, para pewaris Nabi, ketika ingin mencari ilmu pengetahuan, mereka harus berusaha semaksimal mungkin membaca 40 kali ulang untuk bisa mengerti dari ilmu pengetahuan. Bahkan tidak cukup hanya mengulang 40 kali. Kalau ingin ikatan ilmu lebih mantap lagi, maka 40 kali ditambah untuk menghafal ilmu pengetahuan. Jadi ketika nanti kalian menjawab soal-soal ujian, barangkali kalian dihadapkan satu kesulitan, maka kalian haruslah bersabar. Bahkan jika terjadi sebuah kegagalan, maka jadikanlah kegagalan itu bukan akhir dari perjuangan, tetapi kegagalan itu merupakan keberhasilan yang tertunda. Tentu saja kalian harus bisa meyakinkan diri kalian. Kalian harus bisa memotivasi dengan sebaik-baiknya bahwa kegagalan ini dijadikan satu cerminan agar kalian bisa bangkit, menjunjung tinggi semangatnya untuk lebih baik lagi. Karena di balik kalian berjuang, perjuangan itulah perlu pengorbanan, dan pengorbanan tidak akan bisa terlaksana jika tidak ada ketekunan. Sesungguhnya ketekunan itu pun akan membawa kesuksesan kalian. Berarti dengan kesabaran akan memupuk sebuah nilai perjuangan. Dengan perjuangan akan memupuk nilai ketekunan, dan ketekunan itu membawa kepada kesuksesan. Anak-anakku sekalian, untuk itulah yang kelima, poin dasar dari pembekalan ini, hendaknya kalian tekun, rajin berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tekun dalam arti bersungguh-sungguh. Jangan sia-siakan waktu kalian. Waktu amatlah sempit. Tidak terasa 6 bulan, bagaikan barangkali 1 bulan. 1 bulan terasa 1 minggu, bahkan 1 minggu hanya terasa 1 hari. Itulah waktu yang senantiasa kita lalui, begitu singkat, hanya sekedar nama, tetapi pada pelaksanaannya begitu sempit waktu yang ada pada kita. Manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya, tekun dan terus bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Jangan hanya sekedar menggugurkan kewajiban kalian, karena sesungguhnya menuntut ilmu ibarat mencari jati diri kalian yang hilang. Temukan jati diri kalian, temukan diri kalian,
bahwa kalian menjadi orang yang hebat. Gali potensi kalian dengan sebaik-baiknya. Saat inilah kesempatan kalian untuk bisa menggali potensi dan kemampuan kalian, perjuangan kalian. Ketika kalian di bangku sekolah hanya 3 tahun atau barangkali maksimal 6 tahun di bangku sekolah SD, sesungguhnya itu pun waktu yang singkat. Karena itu manfaatkan dengan sebaik-baiknya dan aturlah secara tekun bagaimana kalian bisa memberikan kontribusi terhadap diri kalian sendiri. Insya Allah kalian adalah orang-orang yang hebat. Kalian adalah orang-orang yang memiliki potensi yang kuat untuk kalian bisa berikan yang terbaik buat masa depan kalian. Tidak ada manusia yang bodoh. Manusia diciptakan sama, tinggal potensi yang dikembangkan. Insya Allah anak-anak kita Nurul Qalbi, siswa-siswi santri Nurul Qalbi, mereka adalah anak-anak yang potensial. Mereka anak-anak yang hebat. Mari terus kita gali daripada keilmuan mereka, potensi mereka, agar mereka siap untuk menghadapi tantangan zaman sebagai refleksi daripada kehidupan yang mengharuskan mereka berjuang untuk menggapai cita-cita dan harapan. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, perjuangan haruslah dilandasi dengan doa. Tidak bisa manusia memaksimalkan seluruh potensinya. Tidak bisa manusia sombong dengan kemampuannya. Di balik itu kita sebagai santri Nurul Qalbi, maka sesungguhnya ada kata yang begitu kuat dari perjuangan kita, yaitu doa kita. Berdoalah kalian sebelum belajar. Berdoalah kalian setelah belajar. Berdoalah kalian ketika kalian dihadapkan pada satu permasalahan. Dan berdoalah kalian kepada Allah di saat kalian sendirian. Bermunajat kepada Allah di kala hening, di kala malam. Mohon pada Allah untuk diberikan kekuatan. Mohon kepada Allah untuk diberikan kemapanan di dalam menuntut ilmu. Dan mohon kepada Allah untuk diberikan kemudahan bisa merefleksikan daripada perjuangan-perjuangan ayah bunda, perjuangan-perjuangan guru tercinta, untuk kalian bisa menjadi orang-orang yang berguna. Anak-anakku sekalian, untuk itulah di saat nanti kalian sendiri di malam yang sunyi, mengeluhlah kepada Allah. Mintalah agar diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ujian ini bukan hal yang sepele, bukan hal yang enteng, tapi ujian ini adalah merefleksikan dari apa yang telah kita pelajari selama 6 bulan yang lalu. Anak-anakku sekalian, dan kami harapkan kepada ayah bunda, mari terus kita doakan anak-anak kita berjuang dengan sebaik-baiknya. Semoga langkah-langkah mereka selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga mereka bisa menyematkan diri mereka dengan sifat istiqomah, konsistensi diri dalam berjuang, yang merupakan dasar dan pijakan dalam kehidupan mereka. Dan doakan mereka agar mereka diiringi dengan akhlak yang mulia untuk menjadi seorang yang berguna. Akhlak sebagai perisai diri mereka daripada hal-hal yang buruk terjadi. Mudah-mudahan dengan konsistensi mereka mencari ilmu, dinaungi dengan doa ayah bunda, maka ketekunan akan menjadi identitas dari seorang siswa-siswi santri Nurul Qalbi. Anak-anakku sekalian, Bapak berpesan dari tingkat RA, TK, SD, SMP, dan SMK, bahwa kebahagiaan adalah satu hal yang harus kalian raih. Bahwa kesuksesan harus menjadi cita-cita kalian, menjadi orang yang berakhlakul karimah dan berguna bagi orang. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan dengan iringan doa ya bunda, dengan doa restu para guru, kalian bisa menerjang angin dan kalian bisa kuat menahan
terjangan ombak, bahkan kalian bisa menaiki bukit yang terjal untuk menggapai kesuksesan kalian. Ingat, kesuksesan kalian ada di atas dan kalian harus bisa meraihnya dengan sebaik-baiknya. Anak-anakku sekalian, selamat berjuang, selamat melaksanakan ujian yang merupakan konsekuensi dari pembelajaran kalian. Mudah-mudahan ketika kalian menghadapi ujian, itu merupakan salah satu identitas kalian, bahwa kalian adalah anak-anak yang bisa memberikan harapan buat orang tercinta, ayah bunda, guru maupun masyarakat banyak. Dan mudah-mudahan kalian menjadi anak yang berguna bagi agama, bagi bangsa, dan kalian menjadi pewaris para nabi yang siap bisa memberikan kontribusi positif dalam dunia ilmu pengetahuan. Dunia akan tegak dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan akan tegak dengan akhlakul karimah.